Bagaimana Islam membangun persatuan dalam perbedaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama secara etimologi berarti tidak kacau, tentunya mempunyai peran penting dalam menjaga dan menciptakan stabilitas keindahan dalam keberagaman itu. Sejarah Indonesia menunjukkan pertengkaran sesama anak bangsa terjadi bukan karena keberagaman agama dan suku, tetapi cenderung akibat egosentris kelompok kecil masyarakat yang terkadang mencoba memprovokasi warga yang lain. Egosentris ini tentunya berakar pada sumber daya manusianya itu sendiri dalam memaknai dan mengambil manfaat dari keberagaman yang berbeda yang ada. Agamalah yang punya peran penting untuk merubah, menyatukan dalam berkebaikan menuju keindahan dalam kesatuan. Karena itu, anak bangsa selalu dididik untuk cerdas dalam berpikir luas, dalam pola pikir agar terjalin dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat tanpa perpecahan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang di dalamnya terdapat banyak penganut agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam harus pandai dalam menyikapi atau saling menghargai maupun bertoleransi dalam perbedaan. Dalam Islam itu sendiri melarang adanya perpecahan sesama umat manusia karena Islam itu datang untuk mengajak umat manusia agar saling asih, mencintai, menyayangi, dan melarang untuk saling berpecah belah. Lebih lanjut, bercerai-berai melahirkan permusuhan dan kebodohan. Dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 103 disebutkan bahwa berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkannya ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Quran Surah Al-Imran surah ketiga ayat 103. Ayat ini adalah sebuah larangan untuk bercerai-berai sebagaimana yang terjadi pada masa jahiliyah, yaitu saling bermusuhan satu sama lain hingga terjadi peperangan di antara mereka. Ayat ini juga adalah larangan untuk mengucapkan kata yang menyebabkan perpecahan, dan dalam sejarah Arab sebagaimana disebutkan dalam Taswir Al-Baithawi, disebutkan bahwa suku Aus dan Khazraj adalah dua saudara, namun anak keturunannya mengalami permusuhan hingga terjadi peperangan antara keduanya selama 120 tahun sampai Allah memadamkan api peperangannya dan kebencian di antara mereka dengan perantara agama Islam. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan banyak riwayat terkait dengan pembahasan ayat ini. Di antaranya adalah riwayat dari Qatadah bahwa maksud dari ayat tersebut adalah yang terjadi pada masyarakat Arab pada waktu itu adalah saling membunuh orang-orang yang kuat akan menindas yang lemah, sehingga dengan
Datangnya Islam melalui perantara nabi mereka berubah menjadi saudara yang saling mengasihi satu sama lain. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya saling mengasihi adalah rahmat dan perpecahan adalah adab. Disinilah dijelaskan bagi kita bahwa Islam ketika awal kemunculannya adalah untuk menjadi solusi dan sarana yang menyatukan puing-puing komponen masyarakat yang saling berserakan dan terpecah belah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syed Muhammad bahwa otentitas Islam yaitu sebagai agama yang melarang dan membendung sikap dan tindakan yang bisa menimbulkan atau menyebabkan perpecahan. Karena perbedaan bukan menjadi alasan untuk bertikai dan berpecah belah, melainkan sebagaimana dalam istilah Al-Quran adalah untuk saling mengenal satu sama lain. Sejarah yang disampaikan oleh Chaiwat Satha Anat tentang sikap Nabi ketika mengajak perwakilan dari setiap suku untuk mengangkat bersama-sama sorban yang telah di atasnya terdapat Hajar Aswad sebagai dasar argumentasi aktiviah kekerasan adalah sangat beralasan dan kredibel. Bahkan Sata Anat tidak hanya melihat dari perspektif Islam dalam menggelorakan semangat kekerasan, melainkan dari kombinasi sebagai ajaran agama. Kesimpulannya adalah bahwa Islam didasari adalah perdamaian, pandangan di atas, dan informasi bahwa Nabi Muhammad diutus sebagai rahmatan lil alamin menjadi penting untuk disadari terutama oleh umat muslim Indonesia maupun dunia. Bahkan rahmat Nabi juga sangat banyak tersebar di berbagai keterangan perihal kemuliaan sifat Nabi dalam kitab-kitab Syirah Al-Nabawiyah, sehingga semestinya arah pemahaman memurnikan agama adalah dengan menjadikan agama sebagai amunisi untuk berdamai dengan orang lain, bukan malah dengan agama memecah belah persaudaraan dan kesatuan. Tekanan untuk beragama dalam konteks Indonesia adalah agar setiap warga menjalin persaudaraan dan menjaga persatuan, bukan membenturkan satu sama lain dengan nama agama, sehingga terutama yang dirasakan oleh yang menolak untuk beragama terobati, karena agama telah kembali kepada asalnya sebagai juru damai dan pemersatu umat manusia. Itulah demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.